Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Alia Hinda Sufiri Syaida dengan NIM 1010724000034 dari Telkom University Jakarta. Nah, selamat datang di video ini, pembelajaran kami yang berjudul Mengenal Metode Searching, Cara Efisien Mencari Data. Coba bayangin deh, pernah gak sih kalian nyari nama sendiri di daftar absen yang panjang banget kayak kereta? Atau misalnya lagi scroll kontak HP nih, buat nyari kontak misalnya tukang bakso langganan kalian. Nah, itu tuh merupakan salah satu contoh simpel yang namanya searching alias pencarian data. Dalam dunia pemrograman, kegiatan kayak gini tuh penting banget. Soalnya, semakin banyak data, semakin butuh juga cara yang cepat dan efisien untuk nyari sesuatu. Nah, disinilah algoritma itu berperan banget ya. Singkatnya, algoritma pencarian tuh adalah cara buat nemuin lokasi atau posisi dari sebuah nilai tertentu di dalam suatu kumpulan data. Ada dua algoritma pencarian dasar yang bakal kita bahas nanti. Yang pertama itu ada sequential search, yang nyarinya tuh kayak satu-satu gitu. Terus yang kedua ada binary search, yang lebih cepat tapi butuh data yang terurut. Penasaran gimana cara kerjanya dan mana sih yang lebih cocok dalam situasi tertentu? Simak video kita ya. Saya Zaira Devasya, nama Putri Rahab dengan NIM 1010724000064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sequential search. Sequential search atau pencarian berurutan adalah metode pencarian yang paling sederhana, di mana proses ini dilakukan dengan memeriksa setiap elemen dari awal hingga akhir secara satu persatu. Pencarian dimulai dari data awal, lalu dibandingkan dengan data yang dicari. Jika cocok, maka pencarian berhenti dan data ditemukan. Jika tidak cocok, maka pencariannya akan dilanjutkan ke elemen berikutnya hingga data ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa. Metode ini sangat cocok digunakan ketika kumpulan data belum diurutkan, ukuran data relatif kecil, atau ketika data tidak sering dicari. Halo, nama aku Fatia Savana dengan NIM 101724076. Binary search adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan pencarian terhadap elemen di dalam suatu data yang sudah terurut. Jadi berbeda dengan pencarian linear, binary search itu jauh lebih efisien karena membagi dua data secara terus-menerus sampai menemukan apa yang dicari. Nah, algoritma ini tuh bekerjanya dengan mencari nilai tengah. Jadi kalau misalnya nilai tengahnya sama dengan apa yang dicari, maka pencarian selesai. Tetapi jika nilai tengahnya tidak sama, dia akan mengecek apakah nilai yang dicari itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai tengahnya. Jika lebih besar, dia akan melakukan pengecekan ke kanan. Sedangkan lebih kecil, ia akan melakukan pengecekan ke kiri. Dan hal ini berulang terus-menerus sampai dia menemukan apa yang dicari. Atau sampai menemukan datanya itu. Nah, binary search ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Jadi, waktu pencariannya itu adalah O log N, yang dimana pencarian tetap cepat meskipun jumlah datanya sangat besar. Jadi, binary search ini lebih efisien dan lebih cocok untuk jumlah data yang sangat besar. Nah, binary search itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitu pula dengan linear, pencarian linear. Jadi, kalau misalnya binary search memiliki kelebihan karena efisien waktunya dan waktunya yang lebih cepat, sedangkan linear waktunya lebih lama. Tetapi binary search itu memiliki kelemahan yang dimana datanya harus sudah terurut, sedangkan linear data tidak terurut pun tidak apa-apa ya. Cuman kalau misalnya data dalam jumlah besar disarankan menggunakan binary search. Hai, aku Nikita Rahmalia Aprianto dengan NIM 10107243001. Nah, ada pertanyaan nih, menurut kalian metode mana yang paling cepat untuk mencari data yang dalam jumlahnya banyak, sequential search atau binary search? Nah, jadi jawabannya itu adalah binary search karena lebih cepat untuk dalam jumlahnya banyak, asalkan datanya itu tidak terurut, karena proses pencariannya membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus. Begitupun sebaliknya, sequential search lebih lambat. Kenapa? Karena harus mengecek satu persatu dari awal. Nah, jadi kalian udah tahu kan harus pakai yang mana? Gunakan binary search untuk data yang lebih terurut dan sequential search jika datanya belum terurut. Saya Audi Sintia Nugraheni dengan NIM 10107243004 akan membahas program dua metode pencarian data, yaitu sequential search dan binary search, yang digunakan untuk menemukan nilai tertentu dalam array. Di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama Visual Studio Code.
Nah, di sini sudah ada contoh codingan dari program sequential search dan program binary search. Yang pertama, program sequential search include studio.h, singkatan dari standar input-output header, yaitu pustakasi yang menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk input dan output. Input ini untuk menyisipkan file pustaka atau library. Nah, di sini selalu ada printf yang berfungsi untuk menampilkan output ke layar, scanf. Scanf ini untuk membaca input dari pengguna kita mulai dari in A7, 4, 21, 36, 14, 62, 926. Nah, di sini A7 adalah array tempat data disimpan. Terus in cari ini adalah variabel untuk menyimpan data yang ingin dicari oleh user. Index digunakan untuk melacak posisi saat mencari jumlah data. Nah, di sini jumlah datanya ada 7. Karena dari 4 sampai dengan 6 itu ada 7. Jadinya ini menunjukkan panjangnya array ada 7. Nah, user memasukkan data yang ingin dicari, printf data yang ingin dicari, dan scanf %d dan cari. Ini untuk berfungsi meminta user memasukkan angka yang ingin dicari dalam array A. Lanjut ke proses sequential search-nya. Di sini ada while. Dari while sampai kurung tutup kurawal ini indeksnya kan ada indeks 0 sama indeks plus ya. Nah, kalau ada di codingan indeks sama dengan 0 itu mulai pencarian dari indeks pertama 0. Sedangkan jika indeks plusnya ada 2, itu lanjut ke elemen berikutnya. While dan seterusnya sampai tanda tutup kurung kurawal ini itu untuk melanjutkan mencari selama belum mencapai akhir array dan data belum ditemukan. Nah, bisa kita run aja di tanda pojok kanan run or debug. Ini kita gunakan yang namanya aplikasi Visual Studio Code bahasa C. Nah, di sini keluar di terminalnya data yang ingin dicari. Nah, kita bisa pilih nih data yang ingin dicarinya mau dari angka 4, 21, 36, 14, 62, 92, atau 6 nih. Bisa kita pilih, misalkan kita ambil angka 62. Nah, kita enter aja, maka akan muncul data ditemukan pada indeks keempat. Kenapa di sini tulisan indeks keempat, data yang ditemukan? Karena ini bisa kita lihat nih, dari 4 ke 21, itu 1, ke 36, 2, ke 14, 3, terus ke 62 sini 4. Jadinya benar ya, ke 4. Nah, jangan lupa di sini selalu ada tanda tutup kurung kurawal. Ini untuk menyelesaikan tanda bahwa program di bahasa C ini sudah selesai. Return 0 ini untuk mengulang program kembali. Nah, lanjut ke program kedua. Program binary search-nya harus semua program di bahasa C harus ada include kurung tanda lebih kecil stdio.h tanda kurung tutup. Terus sama kayak tadi, ini yang pencobaan program sequential search-nya ini kan array ya, jadinya ini in A ini apa, in array. Nah, di sini in B. Kenapa in B? Karena ini di sini kita pakai program binary search-nya, jadinya namanya in B. Nah, in B ini bisa kita pilih nih, sama kayak tadi, mau pilih dari angka 4 sampai 91 tuh bebas, kita mau ambil angka berapa aja. Nah, ini programnya. Nah, in B12 ini merupakan array yang harus sudah terurut. In cari untuk nilai yang ingin dicari. Nah, di sini ada low, high, and min ya. Ini untuk batas pencarian binernya. Persen D ini juga adalah ini desimal gitu.
Terus dari printf, data yang ingin dicari, jangan lupa tanda titik komanya di akhir programnya juga. Sampai scanf ini merupakan data yang ingin dicarinya, perintahnya mau berapa, terus ini input dari user untuk angka yang ingin dicarinya, itu dari low 0 sampai IDX-nya, IDX -1. Ini high, ada high kan, ada low juga. Nah, binary search ini membagi array menjadi 2 dan membandingkan nilai tengah atau middle, bisa sebut kita singkat MID, mid dengan cari. Jika lebih kecil, lanjut cari di sebelah kanan, low sama dengan middle, tambah atau plus 1. Jika lebih besar, lanjut cari di kiri high sama dengan middle dikurang 1. Nah, if IDX ini sampai program tanda tutup kurung kurawal ini untuk menampilkan hasil pencarian ke usernya. Nah, bisa kita run aja programnya. Nah, masih sama ya, masukkan data yang ingin dicari. Bisa kita pilih, mau misalkan kita ambil angka 10 ya. 10. Nah, data ditemukan pada indeks ke-3. Sama seperti tadi, kena ke-3, bisa kita lihat nih dari 4 ke 7 itu 1, 7 ke 8 itu 2, 8 ke 10 itu 3. Nah, jadinya pas ya, data ditemukan pada indeks 3. Inilah merupakan contoh kesimpulan dari program binary search dan sequential search.